no gold is not enough. Kamis 5 November 2020 dilaksanakan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 dengan tema Pembangunan Ekonomi, Sarana Prasarana, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui kepemimpinan politik menuju adaptive governing. Pasangan nomor urut 1, Haji Ajis Rismaya dengan Haji Harisanjaya M. Pasangan nomor urut 2, Haji Ade Sugianto dengan Haji Cecep Nurul Yakin. Pasangan nomor urut 3, Haji Cep Jamjam Julfikar Nur, SSOS dengan Dr. Andes Haji Padil Karsoma, MSI. Pasangan nomor urut 4, Dr. Haji Iwan Saputra, SIMSI dengan IIP Miftahul FA. Calon Bupati nomor urut 3 pun memakai jas pada debat ini, karena filosofinya dari calon Bupati yang terlahir dari independen otomatis sebagai pembeda, ujar Cep Jamjam. Ade Sugianto, kandidat calon Bupati nomor urut 2 berkata, "Alhamdulillah, debat kali ini dapat turun ke lapangan, ke masyarakat. Masyarakat juga menyambut pilkada ini dengan ceria, saling menghargai tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama." Itu menurut saya alhamdulillah, sehingga kita harapkan situasi debat kali ini di antara pasangan calon dapat turun ke lapangan, ke masyarakat. Masyarakat juga menyambut pilkada ini dengan ceria, dengan saling menghargai tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Enggak lah, karena ini kan tidak pakai arus listrik ya, jadi nggak ada tegang sama sekali. Itu bukan disindir, karena itu permasalahan kita semua. Ya, stunting itu justru pada tahun 2018 hanya 16 desa yang bebas, bukan yang bebas ODF ya maksud saya. Dan 1000 dari 1000 kabupaten se-Indonesia memang Tasikmalaya stunting. Maka kita berupayakan. Masalahnya bukan ada stunting atau tidak, karena dari dulu ada. Bagaimana progres yang kita lakukan untuk menangani stunting dan kemiskinan ya Pak? Nah, masalahnya stunting itu bukan hanya sekedar kemiskinan, perilaku hidup sehat. Ini kan, jadi edukasi, promosi edukasi, dan juga penyediaan kebutuhan pelayanan dasar termasuk kesehatan yang kita perjuangkan. Salah satu di antaranya ketika fasilitas infrastruktur kita ke pelayanan dasar kurang, kita luncurkan program Sigesit, layak rawat. Kan itu kira-kira. Lanjutnya, di bidang kesehatan, kita akan upayakan 4 rumah sakit yang wajib bagi kita. Yang kedua, mengoptimalisasi pelayanan publik itu jauh lebih baik, bukan hanya sekedar ngajuntrungna atau infrastrukturnya saja. Yang ketiga adalah, karena injek keseluruhan masyarakat masih tinggi, maka layak rawat bagaimana dokter paramedis bidan kita turun ke lapangan masyarakat, maka akan diperbanyak agar semua masyarakat kita terjangkau. Kita tinggal optimalisasi apa yang sudah kita lakukan hari ini, bagaimana menyempurnakan. Nah, contoh misalnya di bidang kesehatan, kita akan upayakan pendirian 4 rumah sakit yang menjadi wajib bagi kita. Yang kedua, mengoptimalisasi pelayanan publik itu jauh lebih baik, bukan hanya sekedar ngejuntrungna atau infrastrukturnya saja. Yang ketiga adalah karena indeks kesulitan masyarakat kita masih tinggi, maka layak rawat. Bagaimana dokter, paramedis, bidan kita turun ke lapangan ke masyarakat, kita akan perbanyak ini agar semua masyarakat bisa terjangkau dengan mudah, murah. Ade Sugianto berharap mudah-mudahan sebagian itu juga bisa memahami, menyikapi daripada debat yang kita lakukan bahwa seluruh masyarakat karena keterjangkauan komunikasi masih sangat rendah. Mudah-mudahan dengan kampanye edukasi kepada masyarakat ini, visi misi kita sampai di masyarakat. Ya, mudah-mudahan sebagian itu juga bisa memahami, menyikapi daripada debat yang kita lakukan pada kali ini, bahwa seluruh masyarakat ya tidak, karena keterjangkauan kita, indeks kesulitan kita, komunikasi kita masih sangat rendah ya. Mudah-mudahan dengan kampanye edukasi kepada masyarakat, mudah-mudahan visi misi kita lebih bisa sampai di masyarakat. Animo tentu ya, mudah-mudahan saja meskipun tidak malam ini live, tapi paling tidak melalui WhatsApp, melalui YouTube, ada banyak sarana untuk bisa masyarakat mengakses. Berarti itu wajar ya Pak? Mudah-mudahan aja animonya yang gede. Cep Jamjam, kandidat calon Bupati nomor urut 3,
Dari awal sudah tidak terlalu nyaman dengan pengeras suara yang menggema, sehingga konsentrasinya pun buyar, pada akhirnya kurang fokus terhadap apa yang ditanyakan kandidat calon bupati yang lain. Saya dari awal sudah tidak begitu nyaman karena di suara ininya pengerasnya menggema, jadi sehingga konsentrasi pun buyar. Akhirnya setelah konsentrasi buyar ya akhirnya kurang begitu fokus terhadap apa yang dipertanyakan oleh kandidat yang lainnya, begitu. Ya lumayan puas. Jadi ya, ini karena kami dari calon bupati yang terlahir dari unsur independen, otomatis sebagai pembeda. Nah di sini pun kebetulan di dalam kertas suara nanti itu kondisi pakaian seragam para kandidat pun dengan kami itu berbeda. Itu saja filosofinya karena independen. Jadi beda dengan kandidat yang lain. Tatang Farhan Nur Hakim sebagai ketua tim sukses Cekas mengatakan, visi misi Cekas hanya sebagai pelanjut. Cekas bukan akan berubah secara total sistem program dan pemerintah, tetapi melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan 20 tahun ke belakang, sisanya 5 tahun ke depan. Setelah program hadap pemilih, ya. Jadi itu sudah tersampaikan, sudah bagus sekali. Walaupun tentu kalau dilihat dari sana sini, apalagi dipandang dari sisi akademisi masih banyak lah, bukan hanya calon, hampir rata semua begitu. Mungkin karena memang wibawa debatnya lebih menonjol ketimbang analisis intelektualnya, atau mungkin juga pengalaman baru dan lain sebagainya, saya juga tidak paham. Tetapi kondisinya seperti itu kita saksikan bersama tadi kan. Tapi mudah-mudahan kesan tadi yang pertama penyampaian visi misi secara program itu bisa menyentuh terhadap masyarakat. Ya, kebetulan memang visi misi Cekas kan hanya sebagai pelanjut. Ya. Jadi Cekas bukan akan merubah secara total sistem dan program pemerintah, tetapi melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan 20 tahun ke belakang. Sisanya tinggal 5 tahun ke depan. Nah kalau mau ada perubahan visi misi nanti 5 tahun ke depan, kan gitu.